Rahayu, rahayu, rahayu. Salam hormat, salam budaya. Saya Mbak Gimbal, sang putra alam, Panglima Tinggi Laskar Lembah Mayat. Dan saya juga seorang dukun. Oke, buat semua sahabat Mbak Gimbal dimanapun berada, dan khususnya sahabat-sahabat relawan, saya Mbak Gimbal akan memberi tanggapan tentang berita yang cukup menghebohkan tanah air ini. Salah satunya yang disampaikan oleh budayawan, guru besar banyak orang, tokoh inspirasi banyak orang. Siapa lagi kalau bukan Cak Nun. Cak Nun ini adalah figur tokoh yang sangat banyak dihormati banyak orang. Termasuk saya ini sangat ngefan lah sama Cak Nun ya. Karena banyak hal-hal yang positif saya lihat di Cak Nun ini menjadi tempat inspirasi. Oke ya teman-teman ya. Apa yang disampaikan Cak Nun yang mengkaitkan atau membandingkan Pak Jokowi dengan Fir'aun, ini memang kesalahan fatal. Kesalahan fatal. Namun perlu saya garis bawahi bahwa kesalahan yang disampaikan Cak Nun ini tidak disengaja. Dan ini juga bisa menimpa siapa saja pelaku ceramah. Bisa saja orang berceramah itu kesleo lidahnya. Nah, sama dengan yang kita lihat saat ini adalah peristiwa salah satu kesleo lidah yang nyata. Dan orang menghubungkan dengan namanya, istilahnya Cak Nun sendiri mengatakan kesambet. Ada-ada aja Cak Nun ini ya. Kesambet itu berhubungan dengan makhluk astral yang pada waktu itu mampir ke tubuh seseorang. Saya yakin sekelas Cak Nur, setan mana yang mau mampir ke tubuhnya Cak Nur? Ya Cak Nun ya. Aduh Cak Nun ya. Jadi tidak mungkin Cak Nun ini kesambet. Tapi lebih tepatnya adalah kepleset lidah. Oleh sebab itu teman-teman ya, saya Mbak Gimbal secara pribadi tetap masih menghormati Cak Nun sebagai tokoh budaya, sebagai pemersatu banyak kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan agama. Dan jangan sampai ya, yang sedang terjadi dengan Cak Nun ini digoreng oleh orang-orang yang punya kepentingan. Nah, kasihan beliau. Beliau ini orang baik. Tapi jangan sampai kebaikan yang selama bertahun-tahun ini beliau lakukan digoreng oleh orang-orang yang berhati culas. Kelompok-kelompok tertentu ini sangat berlomba-lomba, berambisi untuk menjatuhkan Cak Nun tentunya. Oleh sebab itu, hai teman-teman, para sahabat Mbak Gimbal, khususnya para penggiat budaya, kita jangan sampai goyah. Kita jangan sampai gagal paham tentang peristiwa Cak Nun ini. Saya mau nanya juga nih buat sahabat-sahabat Mbak Gimbal, ya, terutama penggiat budaya dan penggiat agama. Apakah Fir'aun itu selalu jahat dalam kehidupannya? Coba kalian jawab. Apakah penjahat itu selamanya jahat, gak ada sisi positif dalam kehidupannya? Saya yakinnya sekelas Fir'aun pun pasti ada sisi positif dalam keluarganya mungkin. Karena kita tidak hadir, tidak ada di dalam lingkung zamannya Fir'aun. Yang diceritakan Fir'aun itu adalah selalu sisi negatifnya saja. Yaitu bagaimana memusuhi Bani Israel, memusuhi Musa. Ya. Nah, ini semua perjalanan Fir'aun yang negatif ini dicatat dalam kitab-kitab suci. Seperti Al-Quran dan Alkitab. Bahkan di dalam Alkitab pun
ada cerita 10 tulah yang terjadi di bangsa Mesir pada waktu itu. Sehingga membuat kerugian banyak. Nah, ambisi yang dimiliki Firaun ini selalu menjadi catatan negatif terus dalam kehidupan seseorang. Jadi ketika penguasa yang zalim selalu dihubungkan dengan Firaun. Tapi berkaitan dengan yang disampaikan Cak Nun ini, saya yakin Cak Nun kepleset lidah. Oleh sebab itu teman-teman, saya Mbak Gimbal secara pribadi akan tetap respect, menghormati Cak Nun sebagai tokoh budaya. Kenapa? Karena track record Cak Nun selama ini adalah di jalan, di rel yang benar. Membela budaya, membela kelompoknya, selalu menjadi jembatan untuk setiap permasalahan yang berhubungan dengan agama. Jadi sahabat-sahabat Mbak Gimbal ya, jangan sampai cerita tentang Cak Nun ini digoreng, ditunggangi oleh oknum-oknum yang licik, yaitu para kelompok sengkuni yang mencoba masuk ke dalam lingkaran itu untuk memperkeruh suasana, untuk memperpecah persaudaraan. Manusia mana yang tidak pernah salah? Saya mau nanya. Kalian siapkan kaca untuk mengaca diri sendiri. Dalam setiap kebaikan kalian, apakah nggak pernah salah? Dalam setiap langkah kalian, apakah tidak pernah salah? Saya yakin, seyakin-yakinnya, saya pun begitu. Pasti mengalami banyak hal yang saya salah dalam hidup ini. Manusia tidak sempurna. Pasti ada nilai positif, ada nilai negatif yang tanpa sengaja maupun disengaja dialaminya. Oleh sebab itu kita selalu pakai otak dulu untuk menyudutkan orang atau menilai orang. Oke ya sahabat-sahabat Mbak Gimbal dimanapun berada, pesan saya sederhana. Lakukan hidup kita terus melangkah menuju kebaikan. Kita jaga NKRI bersama, kita jaga Pancasila bersama. Jangan lagi ada perdebatan, jangan lagi ada permusuhan. Kita satu hati, satu misi, yaitu untuk Indonesia maju. Kita harus berkolaborasi dengan sahabat-sahabat TNI dan Polri. Karena TNI dan Polri adalah pilar negara ini. Jadi kita wajib berkolaborasi dengan mereka. Juga dengan tokoh-tokoh agama. Karena apa? Tokoh-tokoh agama inilah yang membuat satu ketentraman secara batin, secara emosi, dan meredam sebuah gejolak. Tokoh-tokoh agama lah yang bisa menyejukkan suasana yang panas. Jadi kita juga perlu menghormati, menjaga tokoh-tokoh agama. Dan khususnya nih sahabat-sahabat penggiat budaya dimanapun berada, fokus pertahankan nilai-nilai budaya leluhur kita. Ajaran budi pekerti harus sampai ke anak cucu kita, sampai ke keturunan kita yang keberapapun. Ya, jaga martabat budaya, jaga persatuan, dan terus tegakkan kebenaran. Selama nafas masih keluar dari hidung, jangan berhenti untuk berbuat baik. Lakukan tugas kemanusiaan, tebarkan kebaikan di mana-mana, dan jangan menyerah, dan jangan pernah ditunda untuk berbuat baik. Karena kita tidak pernah tahu kapan ajal menjemput kita. Dan jangan merasa hebat,
Jangan merasa kuat. Hebat itu adalah ketika hidup kita bermanfaat untuk banyak orang. Dan kuat adalah ketika kekuatan kita ini mampu melindungi orang-orang yang lemah dan tertindas. Ciptakan silaturahim. Lawan terus kelompok-kelompok radikal, kelompok-kelompok sengkuni yang coba memperpecah persatuan Indonesia. Saya Mbah Gimbal Sang Putra Alam, mohon maaf bila mana ada tutur kata saya yang mungkin juga menyinggung perasaan saudara-saudara. Salam hormat selalu. Salam persatuan. Rahayu, rahayu, rahayu. Merdeka, merdeka, merdeka.